Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari inovasi yang telah kami kembangkan, yaitu cara mengurangi rasa ngantuk mahasiswa UM dalam kuliah pagi. Kami beranggotakan Adat Putra Yuwana, Nurul Dewi Alivia, dan Rifki Ziafatoni. Baik, langsung saja kita ke dalam penjelasan latar belakang kami yang menyebabkan kami membuat inovasi cara mengurangi rasa ngantuk mahasiswa UM dalam kuliah pagi. Rasa ngantuk pasti pernah dialami oleh siapa saja di waktu kapanpun dan dimanapun. Jadi tiap orang pasti pernah diserang oleh rasa ngantuk. Saat-saat tertentu adalah hal yang wajar. Menurut Andreas, ciri-ciri orang yang mengalami rasa ngantuk yang berlebihan adalah sulit berkonsentrasi, cepat lelah, dan daya ingat yang terus menurun. Rasa kantuk yang berlebih ini menjadi salah satu permasalahan mahasiswa yang sedang mengalami proses belajar mengajar di kelas, terutama bagi beberapa mahasiswa yang mengikuti kuliah pagi dan tentunya hal tersebut akan berdampak pada hasil belajar mereka yang kurang memuaskan. Menurut Tria Miyono, ada beberapa faktor penyebab mahasiswa yang ngantuk saat mengikuti kuliah pagi, yaitu kurangnya waktu istirahat tidur yang cukup, menyia-nyiakan waktu istirahat dengan kegiatan yang kurang produktif, bahkan karena terlalu banyak tidur dan terlalu banyak makan. Tidak hanya itu, penyebab lain mahasiswa mengalami rasa ngantuk ini adalah pekerjaan tugas di malam hari sampai begadang membuat waktu tidur mahasiswa berkurang. Ada beberapa upaya untuk mencegah rasa kantuk yang menyerang dapat dilakukan, misalnya mahasiswa itu meminum kopi sebelum ada kelas atau bahkan istirahat yang cukup di malam hari. Akan tetapi cara-cara tersebut masih belum mengurangi rasa kantuk bagi beberapa mahasiswa, karena tidak semua mahasiswa itu pasti menyukai kopi. Oleh karena itu, kami ingin memberikan inovasi berupa solusi atas permasalahan yang dialami oleh beberapa mahasiswa yang mengikuti kuliah pagi, terutama bagi mahasiswa UM. Meskipun sudah ada di berbagai literatur terkait solusi rasa kantuk untuk pelajar atau mahasiswa, tetapi kami ingin mengembangkan lagi solusi yang sekiranya cukup efektif untuk diterapkan pada mahasiswa UM yang ada kuliah pagi. Keputusan kami dalam merancang inovasi ini berupa solusi untuk mengurangi rasa kantuk mahasiswa UM yang kuliah pagi disebabkan oleh pengalaman pribadi dan beberapa teman kami yang pernah mengalami rasa kantuk saat kuliah pagi, sehingga tidak bisa berkonsentrasi dengan baik ketika ada kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu untuk tujuan dari inovasi kami ini ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan panjang. Adapun tujuan jangka pendek ini adalah mahasiswa UM bisa mengurangi rasa kantuk ketika ada perkuliahan di pagi hari. Untuk tujuan jangka menengah dan panjangnya adalah selepas lulus, mahasiswa bisa menerapkan solusi yang kami buat ketika mereka sudah bekerja dan ketika mereka sudah bekerja atau belum, dan selama pekerjaan mereka diharapkan dapat mengurangi rasa kantuk yang berlebihan di pagi hari, sehingga kinerja mereka pada pekerjaan bisa lebih optimal. Adapun manfaat dari inovasi kami adalah mahasiswa UM tidak mengalami rasa kantuk lagi ketika sedang dalam kegiatan kuliah pagi, sehingga mereka bisa fokus dalam pembelajaran. Dan tentunya hal tersebut diperkirakan akan meningkatkan hasil belajar mereka. Dan tentunya manfaat dari inovasi kami adalah mahasiswa UM mampu berdiskusi dengan teman-teman sekelasnya dengan baik dan lancar. Inovasi kami bukan hanya untuk mengurangi rasa kantuk saja, melainkan mahasiswa UM dapat meningkatkan produktivitasnya di pagi hari meskipun sedang tidak ada kuliah pagi, seperti semangat belajar di pagi hari, bersih kosannya ataupun rumahnya. Dan mahasiswa UM juga diharapkan bisa mengurangi memegang handphone sehabis bangun tidur. Dan manfaat terakhirnya adalah
mahasiswa UM menjadi lebih sehat bugar karena di dalam solusi yang kami kembangkan ini ada kegiatan olahraganya. Dan untuk sasaran dari inovasi kami adalah seluruh mahasiswa UM yang sedang menjalani kegiatan perkuliahan di pagi hari. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini untuk ruang lingkup inovasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada proses inovasi, yang kedua ada penyelesaian yang sudah ada, kemudian yang terakhir ada inovasi penyelesaian permasalahan yang dihasilkan. Untuk yang pertama, proses inovasi. Di sini proses inovasinya diawali dengan melakukan pengamatan observasi terhadap keadaan sekitar, khususnya mahasiswa Universitas Negeri Malang, di mana kemudian didapati sebuah permasalahan yang mana dalam beberapa kelas di mata pelajaran yang berbeda, mahasiswa terlihat mengantuk, terutama di jam kuliah pagi. Dari permasalahan tersebut, lantas kami merumuskan beberapa permasalahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk pertanyaan, angket, survei, kuesioner dalam bentuk Google Form, yang kemudian disebar di beberapa sampel responden mahasiswa Universitas Negeri Malang dari berbagai prodi, jurusan, dan angkatan. Kemudian, berdasarkan angket tersebutlah kami melakukan diskusi serta merumuskan uraian penyelesaian yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, penyelesaiannya sudah ada. Berdasarkan survei angket kuesioner yang telah kelompok kami sebar, kami mendapatkan beberapa jawaban terkait bagaimana cara mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam mengatasi rasa ngantuk di saat jam kuliah pagi. Beberapa penyelesaian yang sudah ada diantaranya adalah langsung melakukan aktivitas di pagi hari seperti biasanya. Aktivitas tersebut diantaranya terdiri dari ibadah pagi, memasak, membereskan kamar, dan langsung mengakses ponsel di pagi hari untuk mengumpulkan mood. Kemudian yang terakhir, inovasi penyelesaian permasalahan yang dihasilkan. Berdasarkan permasalahan dan juga penyelesaian yang sudah ada tadi, oleh karena itu, kelompok kami pun membuat sebuah alternatif penyelesaian lain, yakni dengan cara menerapkan olahraga pagi, serta menghindari mengakses ponsel di pagi hari sesaat setelah bangun tidur. Kemudian pembahasan berikutnya adalah gambaran atau uraian teknis inovasi. Yang pertama ada melakukan olahraga. Sebab dengan melakukan olahraga sebelum memulai hari, maka akan memberikan efek bugar dan segar pada tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih siap dalam menyambut aktivitas di pagi hari. Olahraga yang dilakukan juga tidak perlu yang terlalu berat, bisa dimulai dari stretching hingga jogging kecil, mengelilingi jalan sekitar kosan dan tidak perlu lama, bisa 5-10 menit saja untuk permulaan. Kemudian yang kedua ada menghindari mengakses ponsel di pagi hari sesaat setelah bangun tidur, sebab memiliki potensi yang cukup besar untuk memicu kecemasan dan stres ketika otak yang baru saja memproses keadaan ketika bangun tidur sekitarnya dan langsung disuguhi berbagai informasi dan notifikasi yang menumpuk dari semalam, sehingga dampaknya otak menjadi lebih cepat lelah dan letih di pagi hari. Penyelesaian permasalahan ini memiliki potensi kebermanfaatan yang cukup baik jika diterapkan sebagai tambahan dari rutinitas pagi yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Malang, sebab memiliki manfaat bagi kesehatan fisik dan juga psikis. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah pengorganisasian atau rencana operasional. Yang pertama adalah manajemen kegiatan. Dalam manajemen kegiatan, pengumpulan data dilakukan setiap anggota kelompok, dan data diambil dari sukarelawan mahasiswa Universitas Negeri Malang. Selanjutnya adalah peralatan dan fasilitas. Jadi, untuk pengumpulan data, kami hanya menggunakan Google Form yang akan disebarkan oleh setiap anggota kelompok. Selanjutnya yang ketiga adalah
jadwal dan waktu pelaksanaan. Jadi pertama adalah perencanaan inovasi. Kami melakukannya pada Rabu tanggal 7 September tahun 2022 ketika mata kuliah manajemen inovasi. Selanjutnya pengumpulan data 5-8 Oktober tahun 2022 dan pengajuan proposal Rabu 19 Oktober tahun 2022. Untuk pembiayaan pada survei kali ini tidak memakan biaya karena kita hanya menggunakan media Google Form yang dapat dilakukan atau dapat diunduh secara gratis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.